Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takuna lana bil jinani kanzan ma'rufa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabiral islami ba'da buthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awwalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mintu karen ringnya simata ampas sukuki pasare dan nia pinyaman nama agriatanna. Walaupun mungkin keimanan dan keislaman kita masih jauh dari kesempurnaan, ketika Allah masih memberikan berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat keimanan, itu karena Allah masih ingin melihat kita memanfaatkan nikmat itu untuk berbuat yang terbaik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat kita. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Manfaatkanlah segala potensi, segala nikmat sifat gunai sininna pasareda karena Allah Ta'ala untuk hoja kehajikanna yaitu hari akhirat. Nah ya kia wala tansa nasibaka minad dunya, mingka jangan sampai kita melupakan untuk kebahagiaan kita di dunia. Salawat salam kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabah apa sahabat na penting to si mata salawat mai nabita. Nasabah ia tu jarak na betul nabita sudah sangat jauh. Makna satena nasisen to nabita secara fisik. Tena ribatei nabita namia nabita makna satena to nabatei ki. Na yakia na jamingi nabita angkoya rien ruatan ratanra matu sehingga langsung bisa bayanjo umatku riler bukuna kareng Allah Ta'ala, walaupun manusia pada saat itu berkumpul dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Yang kebenarannya nggak dibola nyeruaya pasal di batang kalenta, walaupun nampan atau secina nabita makna saresing nabita kaya tu makna nania makna saresing tu yang bayanjo nabita. Kinayanjo yang pertama lakukan nabita adalah orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi. Nania yang kedua, orang yang selalu membasahi wajahnya dengan air wudu. Ia menematu anjari identitas sehingga mau tenanan sesini terlebih terlibat dan linoa, walaupun di tengah-tengah manusia ribuan jutaan bahkan triliunan manusia, tetapi insya Allah dengan mudah Rasulullah mengenali kita, menandingi supaya royak di bulan batang kalenta selalu bersalawat kepada Nabi dan selalu membasahi wajahnya dengan air wudu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bagian penting dari rangkaian khutbah Jumat kita pada siang hari ini, pasang abir batang kalinku dan dia mengajak kepada kita semua naik dari panjarin dari Jumat sebagai momentum kesempatan untuk haji kita pakia bertingkatkan
semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaba nategaskan ya kareng Allah taala na kurang malabirina dalam surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini salah satu ayat yang sudah sangat populer. Bahkan mungkin kebanyakan di antara kita sudah hafal. Nasabah hampir setiap khatib yang berdiri di atas mimbar pasti dilengir kini dibaca ayat kian. Namun terkadang jarang kita mendengarkan seorang khatib menjelaskan secara rinci apa pesan ya katana karena Allah Ta'ala nanti katana surona Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga naanjurkan ia di ayat kia selalu dibaca pada setiap khutbah Jumat, sehingga terkadang dihafal ayatnya mingkatena dipahami makna kandungan yang terkandung di dalamnya. Insyaallah dalam kesempatan malam berikutnya, paling tidak dengan keterbatasan waktu yang kita punya, kita mencoba mengambil dua pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama, nakwa kareng Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Sininna totok pakia relalo ki bertakwa. Mungkin pernah dibahasakan secara umum kata bertakwa, relalo ki melak di kareng Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa Allah menegaskan agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Tasabas satu-satuna akulle dibanggakan matu di ribopona kareng Allah Ta'ala. Pada rapi nari itu menghadap mengirim pengadilan kareng Allah Ta'ala. Satu-satunya yang bisa menjadi kebanggaan kita di muka bumi ini adalah nasabarin atau melak di kareng Allah Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Relalo apa sadia bekal. Hasil haji-haji na bekal nak kareng Allah Ta'ala adalah bekal takwa yari kamallah kiri kareng Allah Ta'ala. Apa yang pernah kita banggakan di muka bumi ini? Nah kulir rentau membanggakan di barang-barangna, rentau membanggakan di pangkat dan jabatanna, bahkan mungkin rentau membanggakan di keturunannya. Tetapi apa yang kita banggakan, apa yang membesarkan kita di muka bumi ini, belum tentu di akhirat kelak akulle anjari kebanggaan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi sinin namanya dibanggakan terlebok nan nelinoa. Sinin namanya ampakalompo terlebok nan nelinoa. Justru akan menjadi hal yang paling menghinakan kita. Hal yang paling kita takuti ketika kita berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya akulle dibanggakan adalah bekal ketakwaan kita. Nah pertanyaannya, apakah hari ini level ketakwaan yang ada dalam diri kita sudah mencapai level yang bisa kita banggakan ketika kita menghadap kepada Allah? Narampi pakmulut Sayyidina Ali, salah seorang sahabat atau satu-satunya sahabat yang diakui oleh Rasulullah kecerdasannya. Bahkan aku Nabi ta'ala marinatul ilm wa aliyu babiha. Rapa ni panainak ke kota na pangisingannya, maka Ali adalah pintu gerbang dari ilmu pengetahuan itu. Nakua panguluta Sayyidina Ali, dia ngapa ciri-ciri nilai ketakwaan yang akulle ribanggakan matur di ribokona kareng Allah Ta'ala. Walaupun mungkin dengan keterbatasan waktu yang kita miliki hari ini, lagu rampian ki dua ciri-cirina menurut Sayyidina Ali, akulle anjadi ukuran apakah ketakwaan kita menjadi ketakwaan yang layak untuk kita banggakan di hadapan Allah atau belum mencapai pada level sudah layak untuk kita banggakan. Yang pertama, takwaan penurut Ali al-khauful jalil. Ciri pertama ketakwaan yang bisa kita banggakan adalah al-khauful jalil. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, melaki di kareng Allah Ta'ala. Nakwa Nabi ta la yajma'u 'alal insani al-khaufaini wal amnain. Makna satena turari sifat sedre, na bolai sedre rupa tahu na bukan Nabi ta. Dua rasa takut dan dua rasa aman. Apa bitu anda karena Nabi ta? Inai tahu lebok nan nilinoa. Melaki agak kodi
nasabak malaki ringan Allah Ta'ala. Tena na barani ngelihat na tawa. Tena na barani perisi pada na rupa tahu. Nasabak rien na malaki ringan Allah Ta'ala. Maka di akhirat kelak orang seperti ini tidak akan mengalami ketakutan. Tena na betul perasaan melak ketika berhadapan dengan pengadilan Allah. Mingka sebaliknya, inai tahun lebok dan nelino tidak ada rasa takut kepada Allah, sehingga semena-mena berbuat semaunya, memperturutkan hawa nafsuna. Napan rasa-rasa pada narupa tahu, na aniaya pada narupa tahu, na lihat na pada narupa tahu dengan cara yang zalim. Ia minne tahu matut leribokona kareng Allah Ta'ala na bukti melak ia luar biasa. Nasabah apa? Rentom min banggakan ya amal ibadana, na rentom min puasanna, na eran mi sumbajanna, na eran mi sedekah dan lain sebagainya. Nah kaya kia ternyata capu kina pake bayar nasabah rien na hak na pada narupa tahu, ia reka main na pan rasa-rasa pada narupa tahu retung na tuhur lebok anelinoa. Tapi sebaliknya orang yang di dunia ada rasa takut dalam dirinya, sehingga tena na berbuat semena-mena, tena na barani perturutkan hawa nafsuna, maka di akhirat kelak orang ini tidak akan mengalami rasa takut ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabat tena beban na yang betul lebok nandi linoa. Jadi kunci pertama na kasadina Ali penaelok membanggakan ketakwaan dan lerubukana karena Allah Ta'ala, maka yang harus kita miliki adalah al-khawful jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, hidup di dunia ini mengikuti tuntunan Al-Quran yang minta dengan apa turun karena Allah Ta'ala. Nasabah secara garis besar telun rupa itu orang-orang akan jadi karena Allah Ta'ala. Pertama dia dikuam malaikat. Ian jo malaikat kia risare keimanan, risare akala, tetapi tidak risare hawa nafsu. Nasabaannya orang-orang kia apa malaikat kia tena hawa nafsuna, sehingga malaikat tidak perlu tuntunan. Nasabak maut tena dituntungin malaikat kia, mana setelah mantona langgar lagi larangan karena Allah Ta'ala. Malaikat disuruh sujud sejak diciptakan akan sujud sampai hari kiamat, tidak akan berani mengangkat kepalanya. Malaikat yang diperintahkan berdiri sejak diciptakan akan berdiri sampai datangnya hari kiamat, tidak berani bergeser satu langkah pun dari tempat berdirinya. Sehingga tena perlu sari tuntunan. Nasabat tena memantungi, tena mantunya dalam melanggar. Nasabat tena potensi, tena hawa nafsuna. Yang kedua, dia sewa-sewa na panjari karena Allah Ta'ala, nasare dia hawa nafsu. Mingka tena nasare akkalan, tena nasare tepat. Sehingga iyan yang orang-orang kia rekannya sewa-sewa ia, tena na perlu disari tuntunan. Nasabak mau disari tuntunan, nasa tena na guna je tuntunannya. Nasabak tena memantun disari iman tepat ya reka akkala untuk lampak guna je tuntunannya. Ia minta orang-orang kia. Sapia misalnya, jadi pada dia sapi akkamanra ella ki kasaiki isapia nasabab anasatena na pahangi nasabab je sapia tena memang tona rasang pangaman raki tena na marasang kuah tia ahakna na iya min rupa tawa di bola di batang kalena roya persoalan fa'alha maha fujuraha wa taqwaha, rien potensi berbuat dosa melalui nafsuna mingkarentom potensi agak haji dengan ketakwaannya. Nasabab rienna potensi berbuat jahat, ada potensi berbuat baik, yang itu dari sare itu tuntunan ane rupa tawa. Puna elat to salama, maka dijadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Anjari masalah nabi ta, tena larian rikuan kejarian, angkuarin tahu na panjari je Qurannya sebagai mahar, ya reka mas kawin pada saat pernikahan. Nah ya kia riboko, enjo totoat na toa pak guru toa dijadikan Al-Quran sebagai mahar. Dijadikan Al-Quran sebagai mas kawin, walaupun tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Apa bituan disumpah pesan elokia na sampaikan totoana ria toa engkau pernah elok ku bahagia rumah tanggamu, elok ku hidup dengan damai di muka bumi ini, selamat di dunia ini, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja terkadang ia merasa cukup ketika sudah bisa membaca Al-Quran, padahal penampak jadi sendiri baca Qurannya berarti kita baru memasuki tingkat pertama. Tingkat kedua harus dipahami maknanya. Tingkat ketiga harus kita amalkan ringia dalam Qurannya. Ia pantun airan to salamat dari buku karena Allah Ta'ala.
Kemudian pesan yang kedua, dengan keterbatasan yang kita miliki, pesan kedua ringnya di lantai ayatnya nakwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Illa lalu kirengi mate kecuali mati dalam keadaan baik atau dalam keadaan beriman. Nasabah dalam Islam rian dua istilah kematian. Rian rukuan husnul khatimah yang mati dalam keadaan baik, dan yang kedua rian rukuan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak baik. Sehebat apapun kita di muka bumi ini, setinggi apapun prestasi yang pernah kita raih, nama murah luarat atau kokona luarat atau galunna lohena barang-barang atau tinggi atau pangkat dan jabatan na hormat atau pada rupa tahu, mingka ternyata pada akhirnya kita termasuk orang yang su'ul khatimah, jika meninggal dalam keadaan tidak baik, maka semua prestasi yang pernah kita raih akan menjadi bencana dan jadi musibah atau merubuhkan karya Allah Ta'ala. Nasabah su'ul khatimah pertanda bahwa perjalanan selanjutnya adalah akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Nama angura kasiasina atau nilibok dan nilinoa, mau angura apa katunan atau padan rupa tahun libok dan nilinoa, mingka ternyata kita mampu mencapai husnul khatimah, maka yakin dan percaya lebih kimatut merubuhkan karya Allah Ta'ala. Yang itu nangko pengurut Anas bin Malik, angkoya hari raya atau tetap pakia. Sebenarnya pada menurut Sayyidina Anas bin Malik bukan hari raya Idul Fitri, bukan hari raya Idul Adha. Kenapa pada hari raya atau tetap pakia? Ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, narampai penguluta Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Haddad lana kita na angkoya sikura lohena passalang akulli anjari saba na terjadi seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yarka mati dalam keadaan tidak baik. Tentu dengan keterbatasan waktu laku rampian kirwa passalang lana kesempatannya. Yang pertama, al-muhawanatu bis salawatil mafrudah. Orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah atau meninggal dalam keadaan tidak baik, ia minta torengnya tahu ampandang entengi sumbajang perluah. Karena itu jangan pernah berharap akan meninggal dengan husnul khatimah yang mereka mati dalam keadaan baik. Penarik selama ripandang entengi ya mereka dianggap biasa-biasa saja jadi kuangnya parenta sumbajang perlu. Yang kedua, nakwa Sayyid Al-Haddad al-aqul walidain, ia mintu serea ana doraka mange riwayat atau pajajianna. Nari rampe serea kisah resek sahabat na nabita. As-sahabat kesyuran nabita atau kami lebih kira dengan lebok dan nelinoa. Hidup di Arab adalah tempat yang terbaik. Ia mintu di Arab ketika orang salat di Masjidil Haram pada sumbada yang tahu ribuan kali lipat pahalana pada sumbada yang tahu. Masuk Islam di bawah tuntunan Rasulullah. Anjari makmum ribuan nabita guru secara langsung dari nabita tentang Islam. Ternyata di Al-Qamah riwatuna ammada tena mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal aku nabita mangkala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Ternyata Al-Qamah tena mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu dituntun oleh sahabat terbaik Rengi pangurutta Umar bin Khattab juga adalah sahabat terbaik, dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata belum mampu. Sagena mundur ki pangurutta Umar, maju sahabat yang lebih hebat lagi, lebih mulia lagi, pangurutta Abu Bakar As-Siddiq. Rituntun ki pangurutta Abu Bakar, tenai jarak kulle mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sagena dihoja Nabita antuntungi secara langsung manusia terbaik yang menerima Al-Quran, satu-satunya manusia yang pernah diundang naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa setiap hari dengan malaikat Jibril. Ternyata walaupun manusia terbaik yang menuntun Al-Qamah, tidak jarak kuliah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sagena kutak nang Nabita. Iyan ne saya tahu sahabakian ne ringi ja kata tuan nah. Nako sahabakia ringi iji ndok nah. Nako Nabita koja anga
kendoknan yang tauan. Akhirnya Bilal bin Rabah keliling mencari ibunya Alqamah. Dipak diemi ibundanya Alqamah sakgen dari kutak lagi rabita. Angko main ko kana perisia tinun ni anakno. Na ko memang to kana perisia tinku sekali jaman na perisia ngatinku. Na lebih na pa kalau biriki bahinenna na inakke. Apa na ko nabita penatera na pamoporang ini anakno. Tena mana satena salah jalan ini anakno. Ningkane ibuna Alqamah tidak mau memaafkan anaknya. Na ko nabita pokoknya to paling apa sek ko kajutunuan. Main dari pasir dekat jutunannya kota nami nabita. Tidak aja dulu ang pengukuran anak lo. Dululah hatinya ibundanya Alqamah. Lalu dia mengatakan, saya akan mengampuni anak saya. Kembali dituntun oleh Rasulullah. Nempami terbata-bata Alqamah baru mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahabat Nabi berislam di depan Nabi. As-sumbangan dari bukan Nabi tak di Masjidil Haram, tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Ternyata sekali dia dapat isiatina totoanna, tena lagi rafa moporo, tena rifa mopora ngiri anan dari totoanna. Ternyata walaupun dituntun oleh Nabi tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hari kemuanan jo, dengan kesempatan nasihat untuk kareng Allah Ta'ala, maka mari kita paling tidak ianne ruaya pasalan ringan relanan ayat kia barakulle dijadikan renungan dalam kehidupan kita. Dari panjari Qur'annya sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan panjari itu karena Allah Ta'ala hamba yang betul-betul bertakwa dengan memiliki rasa takut kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuntun kita agar kita benar-benar menjadi hamba yang tidak boleh menganggap remeh dan menganggap enteng salat 5 waktu khususnya. Nah, sebab upan yang diremehkan dalam kehidupan kita, apapun kehebatan tan yang dilebok nalinoa, apapun kesuksesan tak namau inaikin dilebok nalinoa, pasti sengsara kematut dilebok oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, baratera termasuk tu anak yang durhaka kepada orang tuanya, karena anak yang durhaka kepada orang tuanya akan jauh dari keselamatan dunia dan akhirat.